Oke, kita masuk materi pertama, pengantar programa komputer. Komponen komputer itu ada user, ada perangkat keras dan perangkat lunak. User itu ya manusianya ya. Lalu untuk perangkat keras sendiri itu PC, laptop yang dapat disentuh secara fisik. Perangkat lunaknya sendiri itu ada operasi sistemnya, Windows atau Linux, untuk mengeksekusi input-input nanti yang dilakukan oleh user. Nah, perangkat keras sendiri ini contohnya ada prosesor, memori, hard disk, flash disk, printer, speaker, mikrofon. Ini seperti headphone dan mikrofon yang saya pakai ini termasuk perangkat keras. Nah, prosesor itu adalah pengolahan data di dalam komputer. Ini terdiri dari ALU, register, komponen unit, dan internal bus yang menghubungkan ketiganya. Nah, kalau nggak ada prosesornya ini, komputer itu nggak bisa menerjemahkan proses-proses input yang dilakukan oleh user. Lalu mainboard ini berfungsi untuk menghubungkan semua bagian-bagian lain di dalam komputer. Jadi untuk menghubungkan mouse, untuk menghubungkan VGA, lalu untuk menghubungkan prosesor yang tadi, lalu untuk menghubungkan port USB juga diperlukan mainboard. Lalu memori utama ini untuk menyimpan data pada komputer, yaitu hard disk internal atau hard disk eksternal, seperti itu. Lalu hard disk ini untuk menyimpan data. Oh maaf, sebelumnya ini memori utama itu RAM ya, random access memory. Jadi untuk menyimpan memori utama dan untuk menyimpan data sementara. Jadi untuk sebagai buffer, jika kalian sudah membuka program A, nanti akan disimpan di memori internal ini. Jadi kalau nanti buka program A kembali, prosesnya tidak terlalu lama. Lalu ini hard disk untuk menyimpan data permanen. Ini hard disk internal yang biasa di laptop yang dipartisi-partisi, dan di hard disk eksternal yang banyak mereknya yang sudah tersedia di pasaran. Lalu monitor ini untuk menampilkan input, proses, dan output yang terjadi di dalam komputer. Layar PC atau laptop itu. Lalu mouse ini untuk memasukkan perintah ke dalam komputer, termasuk perangkat input. Menggerakkan mouse, kalau tidak ada mouse ini sangat susah ya untuk menggerakkan kursor ini, atau memakai trackpad yang ada di laptop kalau pakai laptop. Tapi kalau pakai komputer tidak ada mouse ya tidak bisa, kecuali layarnya layar sentuh. Keyboard ini pasti udah pada tahu, untuk ngetik lah ya, untuk mengetik. Terus susunannya sudah sesuai dengan standar internasional QWERTY. Lalu flash disk ini media penyimpanan yang ringkas. Kalau misalnya memakai hard disk eksternal terlalu besar, mungkin memakai flash disk lebih praktis. Ini menggantikan disk floppy disk disket pada zaman 95-an, itu masih pakai disket. Lalu 2000-an sudah memakai flash disk lebih ringkas dan lebih besar kapasitasnya daripada disk. Ini CD player. Ini sekarang sudah lumayan jarang ya ada ini CD playernya ini. Ini untuk membaca data yang tersimpan pada CD. Lalu sinar yang dipantulkan CD akan dibaca sebagai bit 1 atau 0. Kartu grafis ini untuk prosesor dalam memproses data yang akan ditampilkan di monitor. Jadi kalau nggak ada ini, nanti yang ditampilkan di monitornya nggak ada. Seperti itu. Printer ini untuk mencetak lah ya, untuk ngeprint misalnya ada data di Word yang akan di Microsoft Office, di Word yang akan kalian print di kertas, pasti menggunakan printer.
scan untuk men-scan data fisik kertas untuk menjadi digital dan dapat disimpan di komputer. Nah, perangkat lunak. Ini perangkat lunak itu ada sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi pada sistem operasi tersebut, semisal Google Chrome, Mozilla, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop. Nah, itu seperti program aplikasi. Nah, sistem operasi sendiri ini untuk dapat menulis, pengguna harus tahu cara kerja detail perangkat keras agar dapat menulis perangkat lunak. Setiap perusahaan memiliki karakteristik perangkat keras yang berbeda. Untuk membantu agar komputer dapat digunakan setiap orang, maka dibuat sistem operasi untuk memudahkan mengoperasikan komputer. Sebelum menggunakan sistem operasi sendiri, pada tahun ditemukannya komputer pertama kali itu masih pakai command prompt ya. Jadi harus memasukkan input secara manual, dan itu sangat menguras energi dan kurang efisien. Nah, sistem operasi sendiri ada beberapa ini yang sudah familiar. Ada Windows, Linux, Mac OS. Nah, sistem operasi ditulis oleh pabrik software sehingga mudah digunakan oleh orang yang tidak mengerti komputer secara rinci. Jadi meskipun baru pertama kali belajar menggunakan komputer, pasti bisa mengoperasikan, meskipun hanya mengetik di Microsoft Office atau membuka browser, pasti harusnya bisa. Nah, misalnya kita menggunakan perintah print pada komputer untuk mencetak tanpa harus tahu bagaimana komputer dan print bekerja. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu memasukkan kode-kode atau coding untuk menjalankan printer, karena sistem operasi itu sudah bisa bekerja dan terintegrasi dengan printer. Nah, bahasa pemrograman ini program komputer yang berguna untuk membuat program. Program yang dibuat bisa berupa program aplikasi atau sistem informasi. Contoh bahasa pemrograman sendiri ada VB ya, Visual Basic, C, Pascal, C++, Java, dan lain-lain. Program aplikasi sendiri adalah program komputer yang ditulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau suatu pekerjaan tertentu. Dapat dibeli atau dibuat sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Dikerjakan oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman. Misalnya Microsoft Word untuk tulisan, Excel untuk spreadsheet, Microsoft PowerPoint untuk presentasi, ataupun software game, ataupun program bawaan di sistem operasi seperti kalkulator, seperti kalender, itu juga menggunakan bahasa pemrograman seperti itu. Nah, bahasa pemrograman sendiri apa sih? Mengapa harus bahasa pemrograman? Mengapa harus memprogram? Nah, ini karena bahasa pemrograman ini sarana untuk berkomunikasi user dengan komputer. Nah, untuk berkomunikasi dengan komputer perlu menguasai bahasa komputer. Bahasa yang dimengerti komputer adalah ya bahasa pemrograman itu. Kalau menggunakan bahasa lisan seperti ini, komputer nggak tahu, jadi harus ditulis. Memprogram adalah proses berkomunikasi dengan komputer. Tujuan memprogram komputer itu sendiri untuk memerintahkan komputer melakukan tugas-tugas komputasi dan input-output sesuai yang diinginkan. Bahasa pemrograman. Ini komputer sendiri merupakan salah satu produk teknologi tinggi yang dapat melakukan hampir semua pekerjaan di berbagai disiplin ilmu. Tetapi komputer hanya akan merupakan barang mati tanpa adanya bahasa pemrograman. Sistem bilangan untuk mendukung komputasi dan matematika untuk menggambarkan prosedur komputasi yang kita kerjakan. Nah, jika kita ingin membuat suatu program, misal membuat aplikasi Android untuk belajar matematika, itu kalau kita tidak memprogram, aplikasinya juga tidak akan jadi. Jadi proses memprogram itu harus dilakukan oleh programmer sendiri. Lalu ada analisis kebutuhan aplikasinya itu seperti apa. Jadi harus direncanakan dulu. Ini aplikasi matematikanya ini untuk kelas SD, SMP, atau SMA, seperti itu. Jadi harus benar-benar direncanakan supaya tidak salah sasaran nantinya.
Nih, bagaimana komputer menjalankan instruksi pemrograman. Gambaran sederhana komputer dan instruksi pemrograman seperti ini. Eksekusi secara sekuensial atau berurutan. Jadi kalau kita memasukkan instruksi A lalu ingin melanjutkan ke instruksi B, itu yang dieksekusi oleh komputer pasti instruksi pertama dulu hingga instruksi ke N, lalu setelah dieksekusi atau di run programnya ya, lalu bisa ditampilkan di komputer. Perkembangan bahasa komputer ini berdasarkan tingkat kecanggihannya. Pada generasi pertama, first CL itu bahasa mesin, lalu generasi kedua bahasa assembly, generasi ketiga bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Perkembangan bahasa komputer. Ukuran kecanggihan suatu bahasa pemrograman diukur dari kemudahan programmer menyusun suatu program. Nah, semakin tahun bahasa pemrograman itu semakin mudah. Nggak seperti dulu. Waktu saya tahun 2008 itu menggunakan Pascal dan itu menggunakan command prompt ya. Itu instruksi-instruksinya sangat detail. Jadi kalau sekarang kan misal tinggal mengetik kata apa itu langsung mudah ditampilkan di bahasa pemrograman. Kalau menggunakan Pascal harus ada elemen-elemen yang ditulis. Seperti itu nanti kita pelajari di selanjutnya. Lebih canggih tapi bukan berarti tidak powerful. Kadang-kadang dalam membuat suatu program dibutuhkan penggunaan bahasa tingkat 1 atau 2 kombinasi antara bahasa tingkat tinggi dengan bahasa assembly, tergantung tujuan programnya dan komputer jenis apa yang diprogram. Bahasa generasi pertama, bahasa mesin, merupakan kode-kode bilangan biner, terdiri dari kombinasi bilangan 1 dan 0. Nah, ini bahasa yang dipahami oleh komputer itu hanya 1, 0, ya, tidak, iya, tidak, iya, tidak, seperti itu. Setiap kombinasi mewakili satu instruksi. Instruksi bahasa mesin tergantung dari jenis komputer yang dipakai. Contoh ini, instruksi transfer data dari akumulator ke register komputer Intel 8051 01000111B itu kalau diinterpretasikan menjadi 47H, seperti itu. Lalu bahasa generasi kedua, bahasa assembly. Ini merupakan penyempurnaan bahasa generasi pertama, sudah memasukkan unsur kata bahasa Inggris dalam bentuk singkat. Penulisan jauh lebih mudah dari bahasa mesin, tetapi programmer tetap harus memahami perangkat keras komputer. Nah, ini contohnya seperti ini. MOV R1 tagar 22H. Ini untuk di mikroprosesor atau mikrokontroler untuk instruksi menjalankan program. Lalu selanjutnya ini bahasa generasi ketiga, bahasa tingkat tinggi, memasukkan lebih banyak unsur bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari dan mempunyai sintak yang lebih baik. Merupakan bahasa pemrograman yang digunakan sekarang pada umumnya untuk memprogram komputer. Ini contohnya ada Python, Pascal, C, C++, dan sebagainya. Nah, ini Python ini yang nanti kita pelajari selama perkuliahan program komputer dan praktikum. Ini sangat mudah sekali ya. Misal untuk ini tampilan untuk menginputkan sintaknya di sini. Misal ini contoh penjumlahan. Ini bilangan 1 input, masukkan bilangan pertama, bilangan 2 input, masukkan bilangan kedua. Lalu ini operasi penjumlahannya, jumlah float bilangan 1 plus float bilangan 2. Lalu ini untuk menampilkan jumlahnya seperti ini. Nanti ketika di run itu nanti kita masukkan bilangan pertamanya berapa. Ini misal contoh 5, masukkan lalu di enter. Lalu nanti ada inputan lagi untuk memasukkan bilangan kedua. Ini contohnya 8. Lalu setelah itu kita enter. Setelah di enter nanti otomatis hasilnya keluar seperti ini, 13.
Nah, perancangan program, ini sebelum menulis program ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu programmer dalam merancang program. Pembuatan algoritma dan pembuatan flowchart atau diagram alil. Proses tersebut tidak harus dilakukan karena fungsinya hanya untuk membantu perancang program. Nanti kita awal-awal belajar flowchart dan diagram alil, gak usah belajar sintak yang terlalu ribet nanti, karena kita kan teknik industri bukan teknologi informasi atau teknik komputer. Nanti kita lebih memahami tentang bagaimana merancang suatu program dengan diagram alil, urutan-urutan. Kalau kalian nanti ingin mendalami bahasa pemrograman, silahkan bisa belajar secara mandiri. Nah, ini contohnya. Algoritma merupakan penjabaran ukuran urutan proses yang akan dikerjakan oleh program yang akan kita rancang dalam bentuk kalimat. Ini misal ada contoh algoritma pertukaran data dua buah variabel. Misalnya variabel A dan B pada awal program bernilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Lalu kita akan menukar nih, A-nya jadi 5, B-nya jadi 3. Nah, itu gimana caranya? Ini ada langkah-langkah penulisan algoritmanya seperti ini. Pertama, kita inisialisasi dulu variabelnya, A sama dengan 3, B sama dengan 5. Lalu ditambahkan variabel C untuk nantinya sebagai buffer atau penampung. Nah, ini contohnya seperti ini ya, tampilkan nilai awal A dan B. Setelah itu pindahkan nilai A ke C. Karena C tadi kan belum ada nilainya, A-nya dipindah ke C. Berarti jadi C-nya sama dengan 3, tapi A-nya kosong. Lalu setelah itu karena A-nya kosong, B-nya pindah ke A. Jadi A sama dengan 5, B-nya jadi kosong. Karena B kosong, selanjutnya yang tadi C itu ada isinya 3, lalu kita pindahkan ke B. Lalu setelah itu tampilkan nilai A dan B. Hasilnya seperti ini, A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Ini bisa kalian coba sendiri di Python, di bahasa pemrograman Python bisa ini kalau kalian ingin mempelajari sintaksnya. Kalau secara penulisan algoritma urutannya seperti ini. Flowchart atau diagram alil merupakan penjabaran urutan proses yang akan dikerjakan oleh program yang akan kita rancang dalam bentuk diagram. Tiap-tiap penanda dalam program mempunyai simbol dalam flowchart. Penanda-penanda tersebut adalah awal atau akhir program, proses, input-output, lalu pengambilan keputusan. Nah, ini simbol-simbol flowchart atau diagram alil. Ini untuk simbol ini artinya untuk mengawali program atau mengakhiri program. Ini untuk input-output. Misalnya A sama tadi, kalau program yang tadi ya, yang bentuk pertukaran itu, jadi di sini tulis start, ini A sama dengan B. A sama dengan 5, B sama dengan 3, seperti itu. Lalu proses simbolnya ini proses untuk mendeklarasikan proses. Lalu ini sebentar, ini itu kalau tidak salah proses yang tidak terdefinisi termasuk aktivitas fisik. Jadi seperti mengetik program atau menuliskan program, nanti dimasukkan seperti ini bisa. Decision symbol ini untuk pengambilan keputusan, untuk simbol pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya. Contoh flowchartnya yang tadi ya, pertukaran dua variabel nih. Start, mulai, inisialisasi, A sama dengan 3, B sama dengan 5. Lalu ini prosesnya, tampilkan A dan B. Lalu ini tadi ya, prosesnya ya. Ini inputnya. Ini inputnya. Tampilkan A dan B. Lalu prosesnya ini ditukar C ke A ke C, lalu B ke A,
C nya ke B, lalu tampilkan A dan B. Selesai. Untuk yang ini decision symbol ini bisa ditampilkan di sini. Semisal ada jikanya, jika tidak sesuai kembali lagi ke sini. Itu bisa nanti kita pelajari selanjutnya. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih.